Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar diuji kesulitannya ini lantaran Partai Keadilan Sejahtera belum juga menyetujui Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Padahal Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa telah mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang diusung dalam pemilu 2024. Pertanyaannya adalah apakah PKS akan memberikan restu terhadap Caimin untuk mendampingi Anies di Pilpres 2024 ataukah memilih jalan lain tak lagi bersanding bersama dengan Nasdem dan juga PKB di Koalisi Perubahan. Nah, bagaimana kemudian kita akan membahasnya di Kabar Petang kali ini. Saya sudah tersambung dengan politisi PKS Pak Jazuli Juwaini dan juga politisi PKB Bang Daniel Johan dan juga pengamat politik kita Bang Khoirul Umam. Selamat malam. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Ini kita masih menunggu ya Mas Khoirul Umam. Kita sudah melihat dua elit kita. Ya, saya sudah melihat di sini Pak Jazuli Juwaini dan juga Bang Daniel Johan. Ya. Kita langsung ke Bang Daniel Johan. Bang Daniel Johan, seperti apa respons PKB yang sampai sekarang kami dengar tengah berupaya untuk menjalin komunikasi dengan PKS. Kenapa PKS belum mendeklarasikan Muhaimin sebagai pasangan dari Anies Baswedan? Bang Daniel. Ya, selamat sore Mas Mbak, Pak Jazuli, selamat sore. Ya, terima kasih. Yang kita pahami ini sebenarnya hanya persoalan waktu saja. Dan tetapi dalam waktu yang tidak lama, nanti kita harus memberikan waktu juga kepada PKS. Halo? Lanjut Bang. Oh iya, nah kita memang harus memberikan waktu kepada sahabat PKS karena PKS kan harus membahas dulu dengan majelis tingginya. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, mudah-mudahan besok kalau lancar ada pertemuan. Nah setelah itu mungkin dalam minggu ini juga kita berharap PKS bisa menjelaskan apa hasil dari majelis tinggi yang akan melakukan rapat. Demikian. Ya, mungkin sekarang saya ke Pak Jazuli Juwaini ini. Pak, sebenarnya kenapa sih PKS harus mikir-mikir dulu untuk memutuskan pilihan menyetujui Pak Anies sudah memilih, sudah berpasangan dengan Caimin? Apa pertimbangannya, Pak? Pertama, bukan harus mikir-mikir dulu, tetapi kita tentu tahu ya. Yang pertama, PKS sesuai keputusan Majelis Syuro itu capres Pak Anies Rashid Baswedan itu sudah bulat dan belum pernah dicabut. Ini kira-kira penganten yang sudah ditetapkan oleh PKS, iya kan? Nah, setelah penganten ini nyari pasangan, iya kan? Tentu dalam rumah tangga itu tentu ada ya aturan rumah tangga, keluarga dalam konteks rumah tangga. Dalam konteks partai tentu kan punya mekanisme dan aturan. PKS itu selalu dalam mengambil keputusan strategis itu selalu melalui dan menggunakan rapat Majelis Syuro atau lebih tepatnya musyawarah Majelis Syuro. Kenapa harus melalui musyawarah Majelis Syuro? Karena ini merupakan keputusan penting dan strategis. Yang kedua, kalau sudah melalui keputusan Majelis Syuro, ini pasti mesin kader, semua mesin struktur dan kader, ini supaya kerjanya itu dahsyat dan cepat. Karena kita ingin keputusan apapun tentang capres-cawapres itu kan pengennya menang. Nah, ketika pengen bukan sekedar pameran capres-cawapres, nah menang itu kan banyak variabelnya, ya kan? Dari dulu PKS itu kan dikenal sebagai partai yang mesinnya itu dahsyat gitu. Karena itu supaya mesin ini baling-balingnya semua kompak segala macam, maka mekanisme dan tata cara yang ada di internal partai ini tentu harus dilalui supaya
tidak ada catatan dari struktur atau kader bahwa keputusan ini dianggap cacat secara aturan internal. Kira-kira begitu. Bang Jajuli, tapi apakah sejauh ini dari internal Majelis Suro yang mungkin jumlah anggotanya puluhan ini masih terjadi perbedaan pendapat? Ada yang setuju dengan Muhaimin gabung sama Anies, ada pula yang menolak mungkin. Kita akan bisa lihat kalau itu di forum rapat Majelis Syuro. Ya, anggota Majelis Syuro ini ada 99 orang. Nanti akan terlihat di rapat itu. Karena sekarang ini belum, maka kita lakukan itu. Kalau bicara pro kontra, semuanya ya mesti itulah dinamika dan demokrasi. Tetapi ketahuilah, grassroots dan struktur di DPP PKS ini banyak juga dari warga NU kultural. Saya termasuk warga NU kultural. Saya secara pribadi tentu pasangan ini kita bilang oke. Tapi meskipun saya warga NU kultural dan saya mengatakan oke, bahkan juga mungkin Ketua Majelis Syuro mengatakan oke, tapi sistem dan mekanisme yang sudah dibuat di dalam partai ini kan tetap harus dilalui. Ya. Kalau grassroots-nya PKS banyak yang sudah nyebar-nyebar di sosmednya segala macam, itu artinya respon positif ya. Tetapi respon positif yang muncul itu bukan berarti harus membatalkan mekanisme yang sudah dibuat. Karena sekali kita melanggar mekanisme, nanti khawatir di suatu saat, di suatu kesempatan atau di lain kesempatan itu akan ada yang mempermasalahkan dan seterusnya. Kita sebenarnya itu yang kita akan jadi konsen, karena PKS kalau sudah menetapkan itu nggak main-main. Lihat aja Mas Anies itu dikelilingkan di mana-mana, baru deklarasi dari Surabaya, besoknya sudah ke Medan, lautan orange semua itu, lautan lapangan manusia itu, gitu loh. Baik, ditahan dulu Pak Jazuli, mungkin sekarang saya ke Bang Daniel Johan. Tampaknya ini sekarang muaranya adalah keputusan partai atau secara internal dari PKS. Tapi mungkin publik bertanya-tanya, secara struktural PKB dan juga Caimin, sebenarnya ada tidak sih upaya untuk mendekati PKS lah seperti itu sebelum hasil keputusan partai? Bang Daniel. Ya, terima kasih. Sejauh ini ya kita komunikasi berjalan dengan baik. Pertama juga kita tidak punya berpikiran yang bahwa PKS tidak bergabung, karena pada saat deklarasi pertama kali, pada saat proses ini bergulir, respon sambutan PKS pun sebagai sahabatnya PKB juga merespon dengan baik. Tetapi kan memang argumen yang disampaikan dan itu sangat kita hargai, karena itu juga berlaku bukan hanya di PKS tetapi juga di PKB, dan pasti banyak partai lain hal yang sama, bahwa keputusan-keputusan penting itu kan harus dilalui oleh mekanisme organisasi. Keputusan itu harus diambil sesuai dengan tingkatannya. Nah, kalau di PKS tadi Majelis Syuro, nah kalau di PKB bedanya kami sudah melalui proses itu, bahwa ada rapat pleno di DPP, lalu kita mendapat persetujuan dari Dewan Suro, termasuk kita berkonsultasi dengan para ulama dan para kiai yang selama ini menjadi kekuatan dari PKB. Nah, tinggal proses itulah yang diharapkan oleh PKS dan kita sangat menghargai. Tetapi di luar itu komunikasi kami dengan sahabat PKS berjalan baik. Karena kan memang tanpa urusan ini pun kita berkomunikasi kan, baik di parlemen, banyak tugas-tugas di komisi, di balik itu berjalan dan semuanya asik-asik aja. Baik Bang Daniel, kita ke Mas Hoirul Umam, sudah tersambung bersama kami Mas Hoirul Umam. Halo ya, Mas Hoirul Umam, kami ingin tahu Mas, ini seperti alot sekali Majelis Suro PKS memang dalam pekan ini akan mengumumkan. Tapi kita masih menunggu apakah akan setuju Muhaimin menjadi pasangan Anies atau malah sebaliknya Mas Umam. Analisa Anda Mas. Iya, Mas Andro, saya pikir posisi dari PKS sekarang sifatnya hanya time buying saja, karena ini hanya soal waktu saja. Tapi kalau dilihat dari hitung-hitungan politiknya, hampir besar kemungkinan PKS akan tetap mendukung Anies Baswedan. Setidaknya ada beberapa faktor. Pertama, menurut informasi spekulatif, konon kabarnya tanda jadi itu sudah sempat diterima, sehingga kemudian bagaimanapun juga tidak mudah bagi PKS untuk memikirkan ulang bagaimana skema koalisi, apalagi kemudian merevisi dengan koalisi yang lain. Yang kedua,
dari basis data yang ditemui, saya pikir di internal PKS juga melakukan riset, di mana basis pemilih loyal PKS itu mayoritas memang memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Karena memang dari sisi historis, sejak dari Pilkada DKI Jakarta, kemudian per hari ini, kalau masih berdasarkan data kita, itu praktis ada sekitar 65-72% dari basis pemilih loyal PKS itu mendukung Anies Baswedan daripada capres yang lain. Barangkali salah satunya tentu dipicu oleh rasa ditinggalkan misalnya oleh Pak Prabowo Subianto yang kemudian memilih bergabung dengan pemerintah sehingga kemudian PKS ditinggal sendirian di luar pemerintahan pada waktu itu. Lalu di saat yang sama ada juga kepentingan di mana ketika PKS berada satu gerbong koalisi bersama PKB, ini akan menjadi sebuah kesempatan yang baik bagi PKS, mohon maaf, setidaknya untuk menepis tudingan-tudingan yang selama ini distereotipkan pada PKS, bahwa PKS adalah representasi dari kekuatan Islam politik kanan konservatif. Nah, oleh karena itu, dengan bergabung dengan PKB sebagai kepanjangan tangan dari kekuatan politik Nahdlatul Ulama, maka ini adalah sebuah kesempatan yang baik bahwa ekstrim kanan dan ekstrim kiri dalam konteks moderat Islam kemudian bisa bergabung pada satu titik sehingga menghadirkan satu varian baru yang mungkin bisa diklaim sebagai kekuatan moderat di sana. Nah, kemudian alasan yang selanjutnya adalah ketika PKS hampir tidak mungkin bergabung dengan PDIP karena ada faktor ideological resistance, dan di saat yang sama di kubu Pak Prabowo sudah ada Partai Gelora, pecahan dari PKS itu sendiri, sehingga dari basis kalkulasi tadi most likely besar kemungkinan PKS tetap berada di kubu Anies Baswedan. Oke, Mas Umam, kalaulah memang besar kemungkinan PKS akan tetap dalam koalisi perubahan, tapi apakah dengan ini posisi PKS menjadi kuat secara bargaining position, sehingga nanti jikalau memang terpilih Pak Anies sebagai presiden, jabatan menterinya paling banyak atau seperti apa Mas Umam melihatnya? Itukah memang targetnya? Iya, saya pikir dalam konteks ini ada situasi yang berbeda, Mbak Caca. Karena situasinya betul-betul berbeda dari konteks koalisi perubahan untuk persatuan antara Demokrat, Nasdem, dan juga PKS sebelumnya. Kalau misal sebelumnya barangkali saham politik yang cukup besar. Tetapi dalam situasi ini, posisi Demokrat dan juga PKS di fait accompli oleh proses negosiasi yang kemudian menghasilkan deklarasi Mas Anies dan juga Caimin. Sehingga core political party di situ adalah Nasdem dan juga PKB. Nah, kalau misal PKS sebelumnya adalah tuan rumah, maka dengan kondisi saat ini seolah-olah PKS ini adalah tamu di dalam koalisi. Nah, ini yang situasi yang tampaknya menghadirkan dilema. Saya tentu paham di internal PKS apakah kemudian mau mendeklarasikan sekarang atau nanti. Tapi saya pikir itu hanya soal waktu. Adapun kemudian nanti skema kompensasi, pembagian portofolio pemerintahan ke depan jika misal terpilih, itu bagian dari negosiasi dalam proses koalisi ke depan. Nah, di sini yang pasti komunikasi sekaligus juga negosiasi perlu dilakukan tentunya oleh masing-masing koalisi untuk memastikan bahwa tidak ada resistensi dan masing-masing menerima dengan segala konsekuensi yang ada. Ini semua soal waktu, tapi mungkinkah restu itu tidak diberikan PKS kepada Muhaimin Iskandar? Sesaat lagi ditanggapi hanya di Kabar Petang, Bapak-Bapak.